Hai everyone, selamat berjumpa kembali bersama saya di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan nilai Pi Network. Penasarankah Anda terkait dengan nilai Pi Network? Tetap stay tune di channel ini sebab sesaat lagi saya akan membahas terkait hal tersebut. Namun sebelum itu perlu saya ingatkan kepada Bapak Ibu teman-teman sekalian, bagi Anda yang menyukai konten ini, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, and share agar saya bisa terus hadir ke hadapan Bapak Ibu teman-teman sekalian untuk memberikan informasi-informasi yang terup to date dan yang bermanfaat. Baik, kita langsung saja masuk kepada pembahasan kita terkait dengan value of Pi Network atau nilai Pi Network. Baru-baru ini banyak berkembang di media sosial yang membicarakan tentang nilai Pi Network. Setelah mainnet awal harganya bakal $100, ada yang mengatakan demikian. Dan ada pula yang mengatakan nilai atau harga awalnya akan $314. Ada juga kalangan yang mengatakan atau memperkirakan harga mainnet awal Pi adalah di kisaran $1. Ada pula yang mengatakan $1.000. Jadi banyak prediksi yang beraneka ragam dan mempunyai alasannya masing-masing. Namun mereka tidak mengatakan apa dasar nilai Pi dan nilai sosialnya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan coba mengulas secara singkat apa yang saya pahami tentang Pi Network. Poin pertama, misi Pi adalah untuk melayani orang-orang biasa di lebih dari 200 negara di seluruh dunia. Dalam 2 tahun terakhir, Pi telah berkembang dengan sangat pesat. Saat ini saja, ada lebih dari 29 juta pengguna aktif dan sekitar 95.000 lebih pengguna baru bergabung setiap harinya. Bapak Ibu teman-teman sekalian, bisa dibayangkan. Ini adalah proyek blockchain yang paling cepat berkembang dan yang terbesar di dunia saat ini. Benar-benar tiada duanya ya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Ini luar biasa, proyek blockchain ini adalah yang paling cepat berkembang dan terbesar di dunia saat ini. Poin kedua, popularitas Pi di Google melebihi 1 miliar. Sementara jumlah popularitas Bitcoin hanya 770 juta dan Ethereum hanyalah 226 juta. Pi Network di Facebook itu popularitasnya mencapai 208.000, melampaui Ethereum yang hanya 162.000. Poin ketiga, 4 media sosial terbesar di dunia yaitu Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube. Popularitas Pi Network semuanya menempati urutan teratas di keempat media sosial terbesar tersebut. Dan fenomena ini akan terus berlanjut ke depannya. Pi Network juga masuk ke dalam daftar pencarian terpanas di WeChat. WeChat adalah media sosial terbesar di China, meskipun pemerintah China tidak mendukung cryptocurrency. Ini bisa dikatakan bahwa Pi Network adalah proyek blockchain yang paling menarik saat ini, yang paling menarik perhatian dari segala kalangan di dunia saat ini, dan meningkat terus dari hari ke hari. Poin keempat, kecepatan transaksi Pi Network jauh melebihi atau jauh lebih cepat daripada Bitcoin dan Ethereum. Luar biasa Bapak Ibu teman-teman sekalian. Jadi kecepatan transaksi Pi Network itu melebihi kecepatan transaksi yang dimiliki oleh Bitcoin dan Ethereum. Hasil dari jaringan testnet, transaksinya dapat diselesaikan dalam waktu 3-5 detik saja. Dan diprediksi atau diperkirakan setelah mainnet terbuka nanti, kecepatan transaksi Pi Network akan jauh lebih cepat lagi.
Dan Bitcoin membutuhkan waktu sekitar 3-60 menit ya Bapak Ibu teman-teman sekalian, perlu diketahui. Jadi bisa dibayangkan kecepatan transaksi Pi Network setelah periode mainnet terbuka diluncurkan nanti, itu kecepatannya itu bisa jauh lebih cepat dari kecepatan transaksi dari Pi Network yang sekarang ini. Sekarang ini kita masih dalam periode atau fase enclosed mainnet period atau periode mainnet tertutup. Itu kecepatannya saja sudah di kisaran 3-5 detik di periode mainnet tertutup. Jadi dikatakan di sini bahwa saat periode mainnet terbuka diluncurkan nanti, kecepatan transaksinya akan jauh lebih cepat lagi. Jadi mungkin di kisaran 1 detik atau sampai 2 detik saja, Bapak Ibu teman-teman bisa langsung mengirim koin Pi Anda, dan hanya dalam waktu 1-2 detik mungkin sudah sampai di alamat penerimanya. Itu luar biasanya Pi Network. Kecepatan transaksi Bitcoin dan Ethereum lambat, macet, dan biaya transaksinya mahal. Sedangkan biaya transaksi Pi akan sangat rendah. Poin kelima, saat ini jumlah node Pi telah mencapai 400.000 lebih dan jumlah node aktif adalah 15.000 lebih. Semua node ini adalah hasil partisipasi sukarela dari para pioneers Pi Network di seluruh dunia. Dan kesemua komputer PC laptop dinyalakan non-stop 24 jam telah menelan biaya yang tidak sedikit. Apakah ada yang rela menjalankan node ini kalau nilai Pi di bawah $10? Sedangkan biaya sehari setiap komputer harus di kisaran $1 dan hanya menghasilkan 0,1 Pi? Raksasa perusahaan seperti Google, Facebook, Amazon, dan lain-lain kesemuanya ingin merebut Pi node. Bahkan perusahaan besar sekelas Alibaba juga sedang menggarap atau menjalankan node. Sebagai perbandingan, jumlah node Bitcoin hanyalah 10.000 lebih dan Ethereum hanyalah 5.000 lebih. Jumlah Pi node akan berlipat ganda setelah mainnet terbuka, dan jumlah node yang ditambahkan akan mengakibatkan jaringan Pi Network semakin stabil dan aman, agar tidak mudah diserang oleh superkomputer dan para hacker manapun. Poin ke-6, seiring berkembangnya ekosistem Pi, kebutuhan Pi Coin akan lebih besar daripada ketersediaannya atau supply-nya. Ekosistem Pi saat ini ibarat bunga yang hampir mekar sepenuhnya. Hingga saat ini saja, ada lebih dari 38 ekosistem toko online di seluruh dunia dengan 1,5 juta lebih pioneers Pi Network yang ikut berpartisipasi di dalamnya. Di masa depan, perkembangan ekosistem Pi akan jauh lebih dahsyat dan akan ada lebih banyak aplikasi komersil yang siap diluncurkan. Dengan begitu, memudahkan para pioneers Pi Network untuk mengkonsumsi Pi Coin atau memperoleh Pi Coin lewat transaksi tersebut, serta secara tidak langsung akan terus mendukung perkembangan Pi Network. Poin ke-7, Pi Browser akan menjadi revolusi subversif ketiga. Saat ini saja, browser terdesentralisasi yang terkenal adalah browser milik Bitcoin dan browser milik Ethereum. Kelahiran dan perkembangan Pi Browser milik Pi Network akan menjadi sangat cepat melampaui browser milik Bitcoin dan Ethereum. Karena tujuan utama penggunaan Pi Browser terletak pada ekosistem Pi Network itu sendiri. Pi Browser akan memupuk pengembang aplikasi untuk menghasilkan aplikasi yang lebih hebat dan lebih bermanfaat. Poin ke-8, Dr. Nicholas Kekalis selalu menekankan bahwa Pi itu sangat langka. Jangan mengira Anda sudah memiliki banyak Pi saat ini.
Coba dihitung. Hasil tambang sendiri sekarang adalah 2,4 koin per hari, 72 koin per bulan, atau mungkin juga sekarang sudah menurun. Kecepatan atau hash rate dari penambangan mungkin bisa di bawah 2,4 koin per hari. Dan bisa juga di bawah 72 koin per bulannya. Karena kecepatan nambang memasuki fase mainnet, hash rate-nya akan menurun. Berapa banyak yang Anda miliki koin saat ini? Koin Pi yang dapat diedarkan di mainnet adalah koin hasil nambang sendiri. Jadi itu Bapak Ibu teman-teman sekalian, gambaran singkat atau penjelasan singkat saya terkait dengan value of Pi Network atau nilai Pi Network. Suatu saat nanti nilai Pi Network akan sangat-sangat berharga. Berapapun jumlah koin Pi yang Bapak Ibu teman-teman sekalian miliki saat ini, suatu saat akan sangat-sangat bernilai. Jadi mohon dijaga dengan sebaik mungkin. Dan cara untuk menjaga koin Pi milik kita yaitu dengan melindungi akun media sosial maupun akun Gmail milik kita. Dan hal ini sudah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya, yaitu amankan akun Facebook Anda, amankan email Anda, amankan akun Telegram Anda, amankan akun WhatsApp Anda, yaitu dengan metode verifikasi 2 langkah. Seperti apa metode verifikasi 2 langkahnya sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Jadi mungkin untuk saat ini penjelasan saya terkait dengan value Pi Network demikian saja. Sebelum saya mengakhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini, perlu saya ingatkan kepada Bapak Ibu teman-teman sekalian, bagi Anda yang menyukai konten ini, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini. Mohon selalu dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, and share, agar saya bisa terus hadir ke hadapan Bapak Ibu teman-teman sekalian untuk memberikan informasi-informasi yang ter-up to date dan yang bermanfaat. Baik, terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.